Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 9 Mei 2022, Senin, Pekan Paskah keempat, disusun oleh Frater Aris Manehat SPD dan dibawakan oleh Frater Nando Liko SPD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, renungan kita hari ini berjudul Menjadi Pintu. Pintu adalah tempat atau akses orang masuk atau keluar dari sebuah rumah atau gedung. Ketika orang masuk melalui pintu, ia akan merasa aman dan damai di dalamnya. Dan ketika orang keluar melalui pintu menuju tempat lain dan menjumpai orang lain, diharapkan ia akan mengalami kegembiraan, kebahagiaan, dan keselamatan. Yang tidak melalui pintu hanyalah seorang pencuri. Yesus dalam Injil hari ini menamakan dirinya bukan sebagai gembala, tapi juga sebagai pintu kandang untuk domba-dombanya. Dengan itu, ia mau menyatakan bahwa hanya dia satu-satunya penyelamat umat manusia. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus menyebut dirinya sebagai pintu, artinya melalui dirinya lah terdapat akses untuk mengenal Bapa. Di dalam dirinya lah kita bisa bertemu dengan Bapa. Perjumpaan kita dan Bapa terjadi melalui dan dalam Yesus. Bahwa hanya melalui Yesuslah kita memperoleh pengenalan yang sungguh mendalam tentang Bapa. Gambaran tentang gembala dan pintu kandang mau mengatakan kepada kita bahwa perhatian dan cinta Tuhan kepada manusia
sangat ikhlas dan luar biasa. Tuhan begitu peduli dan memperhatikan manusia hanya demi manusia itu sendiri. Disinilah seperti seorang gembala, ia mempertaruhkan nyawanya, menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Ini bukan kata-kata kosong, tetapi Yesus telah membuktikannya sendiri sebagai gembala yang baik, yang menyerahkan dirinya, mati di salib, dan bangkit agar kita yang adalah domba-dombanya diselamatkan. Saudara-saudari, Yesus adalah pintu kandang karena perhatian dan cinta Tuhan itu sangat pribadi, khusus dan istimewa. Seperti sang gembala yang mengenal satu persatu domba-dombanya, bahkan memanggil mereka dengan namanya masing-masing. Inilah jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan kalau kita melalui pintu itu, yakni Yesus sendiri. Dia adalah akses menuju keselamatan, akses menuju perjumpaan kita dengan Bapa, akses menuju kelimpahan hidup. Kesadaran kita bahwa Tuhan mencintai kita baik sebagai pribadi maupun kolektif sebagai persekutuan umat Allah, sebenarnya menjadi kekuatan yang mendorong kita untuk tetap bersyukur dengan hidup dan tetap melakukan karya penyelamatan dalam terang cinta kasih Allah sendiri dengan sesama di tengah situasi pandemi yang belum mereda ini. Karena itu, di tengah situasi dilematis semacam sekarang ini, kepercayaan kita akan kemahakuasaan dan kebesaran Allah menjadi pintu masuk bagi kita untuk mencapai taraf kehidupan yang kudus dan benar di hadapan Allah. Yesus adalah pintu masuk bagi kita kepada Bapa, tetapi tetap disadari pula bahwa iman atau kepercayaan kita yang teguh kepada sabdanya menjadi pintu masuk kepada Yesus yang kemudian menghantarkan kita kepada Bapa. Marilah saudara-saudariku, di tengah situasi COVID-19 yang menawarkan berbagai ketakutan, kecemasan dan kegetiran, kita diajak oleh Yesus untuk kembali berbenah diri, memupuk kembali iman kita yang patah oleh keputusasaan, serta mulai menghidupi lagi karya-karya profetis atau pelayanan terhadap sesama dalam cinta kasih yang tulus. Hanya dengan itu, kita bisa masuk ke dalam persekutuan dengan melalui pintu kehidupan, yakni Tuhan Yesus sendiri. Semoga teladan hidup kita bisa menjadi tanda atau pintu bagi orang lain untuk mengenal Yesus lebih baik. Ya Allah, kami bersyukur bahwa di dalam Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik dan pintu kepada Bapa, kami semua bisa mengenal Engkau dengan sangat mendalam. Semoga kami mempunyai hidup dan mempunyai segala pengorbanan di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Saudara, umat Tuhan, di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalerro. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalerro setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalerro.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subak tunggu bagus. Mari batung sila